Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan kita semua, dari Facebook, Twitter, Instagram, hingga TikTok. Media sosial ini memungkinkan kita untuk terhubung dan berbagi informasi dengan cepat dan luas. Namun, media sosial bukan hanya tentang berbagi foto maupun video, tetapi juga tentang mengungkap kebenaran dan melawan ketidakadilan. Ketidakadilan bisa terjadi di mana saja dan seringkali tidak terungkap. Disinilah peran penting media sosial yang memungkinkan kita untuk mengangkat suara mereka yang tertindas dan menuntut keadilan. Bagaimana media sosial itu dapat digunakan sebagai alat pengungkap ketidakadilan? Baru-baru ini terjadi berita yang cukup menggemparkan atau cukup hangat untuk diperbincangkan di lembaga pendidikan, yaitu kenaikan UKT yang tanpa melibatkan elemen mahasiswa, sehingga banyak mahasiswa yang menuntut atas kenaikan UKT tersebut. Mencuatnya berita kenaikan UKT di sosial media diawali oleh calon mahasiswa baru yang mengeluhkan naiknya UKT secara tiba-tiba. Saat mahasiswa baru akan mendaftar ulang, ini membuat mahasiswa di beberapa kampus melakukan protes di depan gedung rektoratnya masing-masing. Seperti di Universitas Sudirman, yang mana mahasiswanya melakukan protes karena naiknya UKT hingga 5 kali lipat. Begitupun terjadi di Universitas Sumatera Utara, di mana mahasiswa menolak kenaikan UKT tahun ini karena dinilai fasilitas kampus masih buruk. Seiring makin ramainya hal ini dibicarakan di sosial media, universitas lain pun mulai ikut protes menolak kenaikan UKT di kampusnya masing-masing. Mengapa tindakan ini tidak adil? Karena dampaknya terhadap mahasiswa yang kurang mampu secara finansial. Sangat bahagia ketika dinyatakan lolos masuk ke perguruan tinggi negeri Universitas Sumatera Utara. Namun kebahagiaan itu seketika sirna saat Nafa dan keluarganya mengetahui jumlah UKT yang harus dibayarkan. Saat isu kenaikan UKT ini sedang ramai-ramainya diperbincangkan di sosial media, Kemendikbudristek membuat situasi semakin ramai dan panas karena mengeluarkan statement bahwa pendidikan adalah kebutuhan tersier dan tidak wajib. Kemendikbudristek Dikti menanggapi protes uang kuliah tunggal yang dinilai mahal. PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud menyatakan pendidikan tinggi merupakan tertiary education atau pilihan yang tidak masuk wajib belajar 12 tahun. PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Cicik Sri Cahyandari. Kemudian, pada saat inilah mahasiswa semakin gencar menyuarakan suaranya dan memperjuangkan haknya. Salah satu hal yang diangkat dan dituntut oleh mahasiswa adalah tidak dilibatkannya mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan. Padahal mahasiswa adalah pihak yang paling dirugikan oleh keputusan kenaikan UKT tersebut. Di samping itu, pengambilan keputusan kenaikan UKT ini kurang transparan dan tidak adil karena terkesan hanya memikirkan keuntungan pihak kampus tanpa memikirkan keadaan mahasiswa, khususnya mahasiswa yang kurang mampu. Dampaknya mulai bermunculan adalah banyaknya mahasiswa yang harus mengubur mimpinya untuk mengenyam pendidikan perkuliahan karena ketidaksanggupan membayar biaya UKT. Maka dari sini peran pemerintah patut dipertanyakan. Kita semua sudah tahu jika peran media sosial zaman sekarang sangat berdampak pada pengguna media sosial dan media sosial juga dapat sangat cepat memberikan suatu informasi maupun berita yang baru saja terjadi. Media sosial telah menjadi alat yang kuat bagi mahasiswa untuk menyuarakan pendapat dan mengorganisir protes terhadap kebijakan yang dianggap merugikan. Termasuk kenaikan UKT. Pada tahun 2023, mahasiswa Unsur di Purwokerto memprotes kenaikan UKT yang mereka anggap itu tidak adil. Mereka menggunakan berbagai platform media sosial untuk menyebarluaskan protes mereka. Kami juga mendapati berita tersebut tersebar sangat cepat melalui platform media sosial, contohnya dengan media sosial TikTok. Selain TikTok, ada beberapa platform media sosial yang digunakan mahasiswa Universitas Sudirman, yaitu Twitter, Instagram. Di Twitter, mahasiswa menggunakan tagar seperti tolak kenaikan UKT Unsur untuk menyebarkan informasi terkait kenaikan UKT. Di Instagram juga, melalui Instagram, beberapa mahasiswa membagikan poster digital, infografis, dan video pendek yang telah mereka buat untuk menjelaskan dampak kenaikan UKT tersebut terhadap kehidupan mereka, digunakan untuk mendiskusikan strategi protes, berbagi berita terbaru, dan mengkoordinasi aksi-aksi di lapangan. Di TikTok juga, mahasiswa Unsur juga memanfaatkan TikTok untuk membuat video pendek yang menjelaskan alasan mereka menolak kenaikan UKT menggunakan formal kreatif seperti parodi video edukatif untuk menyebarkan pesan mereka dengan cepat, dan yang cukup terkenal yaitu video yang
berisi sarkasme. Para mahasiswa membuat video pendek dengan poster di belakang mereka dengan bukan orang miskin dilarang kuliah untuk menyindir pihak kampus karena penetapan UKT yang naik secara Kenapa media sosial sangat efektif? Karena kecepatan penyebaran informasi dan jangkauan luas. Satu postingan bisa dilihat oleh ribuan, bahkan jutaan orang dalam hitungan jam. Suara mahasiswa yang dilakukan melalui media sosial bisa mendapat simpati dan dukungan dari berbagai kalangan dan menekan lembaga berwenang untuk bertindak. Setelah berbagai upaya yang dilakukan oleh mahasiswa serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya Menteri Pendidikan yaitu Nadiem Makarim mengumumkan bahwa kenaikan UKT dibatalkan. Hal ini tentunya menjadi angin segar bagi mahasiswa bahkan masyarakat luas, karena akhirnya mahasiswa baru tidak harus putus pendidikannya karena kenaikan UKT. Tetapi kita semua tidak boleh terlena karena ada pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan kemungkinan kebijakan ini atau kenaikan UKT di Mendikbud akan dimulai kenaikannya pada tahun depan. Secara keseluruhan, peristiwa kenaikan UKT ialah masalah yang cukup rumit serta melibatkan banyak faktor di dalamnya, seperti misalnya faktor ekonomi. Dan juga pada sisi fasilitas, mahasiswa menilai bahwa masih banyak fasilitas kampus yang kurang memadai, serta mahasiswa menganggap bahwa dengan naiknya UKT ini, keberuntungan lebih condong mengarah kepada pihak kampus. Pada sisi lain, membuat mahasiswa semakin kesulitan dalam membayar UKT yang semakin meningkat. Tambah dengan statement yang krusial dari pihak pemerintahan yang mengatakan bahwa pendidikan perkuliahan adalah kebutuhan tersier dan tidak wajib, serta dengan tidak dilibatkannya mahasiswa dalam penerapan kebijakan kenaikan UKT membuat para mahasiswa semakin geram. Dengan demikian, mahasiswa menyuarakan keluhannya melalui media sosial yang cukup menjanjikan, yakni platform media sosial. Media sosial telah membuktikan bahwa dengan kekuatan media sosial mampu mengungkapkan kasus ketidakadilan yang kurang mendapat perhatian publik. Terbukti dengan dibatalkannya kenaikan UKT ini yang disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan.